Dugem, Dunia Gembala. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang yang namanya toxic parenting. Puji Tuhan. Untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini kita harus banyak belajar juga. Iya. Nah, kita nggak supaya lebih cepat menanganinya, ya kita mau nggak mau harus membuka diri lah sama siapa aja yang bisa menolong. Bagaimana cara? Nah, di sini terus terang saya ini akui waktu kita memang banyak habis untuk anak ini dibanding dengan saudara-saudaranya. Nah, malah justru ini menjadi kepahitan sama saudara-saudaranya. Oh gitu, Pak? Iya, karena merasa ini ya, merasa diutamakan ini kan, gitu kan. Jadi kayak ya sedikit istimewa. Istimewa seperti itu. Ini efek sampingnya gitu. Misalnya dia sakit, nggak boleh sakit. Nah, nggak boleh. Atau yang kedua terlalu sedih. Sedih. Oh, terlalu sedih. Nah, terlalu euforia juga nggak bisa. Nggak boleh. Jadi benar-benar harus netral gitu ya semuanya ya. Terlalu seneng nggak boleh, sedih nggak boleh gitu ya. Oke gitu. Tapi gimana Bapak Ibu? Udah punya komplit semua, anak-anak yang komplit semua udah. Sekarang udah benar-benar ibaratnya tuh udah kuat banget lah. Udah jadi bajak banget itu hatinya ya Bu, udah bisa menjadi berkat juga dengan ibu bapak punya ABK tadi, Kezia tadi, memberkati aku, mungkin memberkati nanti yang nonton acara kita juga gitu ya, menjadi berkat bahwa ABK itu bukan berarti anak yang terbuang, bukan berarti anak yang nggak ada nilainya gitu. Istimewa. Tapi betul, istimewa, unik juga mereka, malah paling menyentuh hati ya Bapak Ibu ya. Pulang kerja udah ada baju seperti itu ya. Yang mungkin kalau aku belum tentu juga aku akan melakukan hal seperti itu, demikian gitu. Jadi mungkin Ibu boleh kasih kita wejangan lagi buat kita, buat orang tua di luar sana gitu. Biasanya ibu yang ini ya, yang care, sesibuk apapun nanti dia di luar, kalau dia sudah ke rumah, dia nggak langsung artinya cari kegiatan gitu. Harus temuin dulu. Anak dulu ya. Iya, Kezia dulu ya. Harus ada komunikasi. Semua anak. Semua anak saya temuin dulu. Itu kebiasaan saya dari dulu. Saya termasuk dulu kan kerja ya. Jadi kerja kadang pulang sampai malam. Ya ambisi lah ya. Masih muda kan. Nggak kenal capek. Tapi di sela-sela waktu saya, katakanlah saya pulang jam 9 ya. Saya kadang sambil makan. Saya duduk di sebelah mereka. Tadi ngapain di sekolah? Ngapain aja? Pelajaran apa? Gitu ya. Biar bisa sering curhat ya. Betul. Dan itu saya lakukan gitu. Kalau sama Kisah ada lagi yang perlu dibiasakan itu adalah pagi-pagi. Ya, sesibuk apapun kita pasti bangun pagi kan. Nah, di situ yang bisa kita berjumpa. Meja makan. Iya, meja makan. Ya, sangat penting. Betul. Iya. Membangun komunikasi di situ juga ya. Karena anak-anak itu kan pasti punya planning. Jadi kita meja makan itu adalah tempat diskusi. Iya. Sehingga anak kita yang jadi mentor. Benar. Kalau dia cari mentor di luar belum tentu tulus seperti kita. Iya, benar Bu. Kalau kita kan pasti memberi yang terbaik. Benar. Gitu. Dia boleh mengutarakan planningnya apa. Nanti kita tanya motivasinya apa gitu, dan kita di situ bisa menanamkan nilai-nilai firman Tuhan. Yang penting itu bukan untuk sombong, Tuhan pasti kabulin. Benar. Oke Bu, untuk ini benar-benar pertanyaan terakhir ya Bu ya. Karena tiba-tiba aku ingat sama temanku, jadi dia itu cerita gini ke mamanya gitu, "Pak, Ma, kenal si cowok ini enggak?" gitu kan. Terus mama orang tuanya bilang, "Oh iya, aku kenal, dia baik kok anaknya," seperti itu kan. Dia anaknya juga sopan, baik gitu. Terus pas tiba-tiba dia bilang, "Iya, aku suka dia, mah." Langsung mama papanya bilang, "Tidak. Kamu akan menikah, kamu akan pacaran dengan yang saya pilih sebagai orang tua." Di situ aku kayak disuruh jawab, aku juga bingung gitu loh Bu. Orang tua ini suka sama si cowok itu karena dia sopan, baik dan segala macam, tapi pas anaknya deket sama dia itu nggak boleh. Karena dia bilang bahwa kamu akan menikah dan pacaran hanya yang saya pilih. Mungkin Bapak Ibu bisa punya jawaban gak nih? Iya. Kalau saya sih mungkin agak berbeda dengan Ibu. Oke, ya boleh Pak. Jadi kalau saya Bapak dulu apa Ibu dulu? Ya boleh deh. Bapak dulu. Kalau saya sih welcome aja. Kita nggak perlu juga negatif dulu sama orang itu kan. Iya. Nah yang penting kita anak kita sebenarnya. Jadi nilai-nilai itu sedini mungkin kita harus kasih tahu gitu ya. Misalnya
itu perlunya seimbang, seiman, sepadan seperti itu. Itu nilai-nilai itu harus kita tanamkan supaya nanti dia pada waktu memilih itu tidak ada masalah gitu. Iya. Nah itu saja sih. Tadi kan pertanyaan Bu Sandi kan, kalau udah dibawa nih, ya kan, apakah ibunya tahu? Oh iya baik, tapi untuk jadi suami tidak boleh. Nah itu jawabannya apa ya? Kalau saya pribadi ya, kan kembali ke firman Tuhan, sepadan nggak dia? Karena akan jadi masalah kalau nggak sepadan nanti. Nah, dia harus seiman nomor satu, kemudian sepadan. Nah, kalau dia tidak sepadan, itu akan jadi masalah. Jadi kita harus kasih tahu, itu kamu tidak sepadan, misalnya. Kenapa? Begini. Contohnya ya. Nah, makanya kalau saya sama anak saya ngomong gitu, tanya Tuhan. Selalu sebelum kamu dekat, tanya Tuhan. Dan biasanya orang tua itu adalah perwakilan dari Tuhan, terutama ibunya. Feeling ibu itu sangat tajam, kuat ya, terhadap anak calon pasangan anak tapi kita. Tadi aku agak bingung sama pertanyaan temanku tuh, dia baik, dia sopan tapi nggak boleh. Terus orang tua tuh harus cari yang gimana? Ini mau aku dia untuk keyakinannya dia seberang, memang orang seberang. Gitu. Jadi ini temanku tuh agama lain dari kita, dia bertanya seperti itu gitu. Jadi aku juga bingung harus jawab apa. Baik iya, sopan iya, tapi nggak boleh gitu. Dia sendiri bingung apa sih yang mendasari orang tua gue gitu nggak boleh gue pacaran sama dia gitu, nggak boleh menikah sama dia tuh apa gitu. Apa ini yang termasuk dalam otoriter tadi sih Bu? Iya, termasuk otoriter tadi ya. Pokoknya harus. Kalau menurut saya ya, jodoh itu, kalau suami saya bilang botol ini kan sudah ada tutupnya, jadi nggak boleh dipaksa dong tutup botol ini dengan botol yang lain. Nggak boleh. Betul. Nanti nggak pas gitu. Betul. Jadi kalau kita betul-betul minta sama Tuhan, pasti ketemu tutupnya. Gitu. Pasti hati orang tua juga jadi boleh gitu maksudnya ya Pak. Kalau itu dari Tuhan pasti orang tuanya juga setuju. Nggak ada damai. Siap. Jadi kalau nggak ada damai sejahteranya gimana ya? Nah itu kejawab, kok saya nggak bisa mikir ya. Jadi kalau nggak ada damai sejahteranya dan kita juga nggak gimana ada nggak gitu ya, chemistry-nya. Nah, cuman ya kadang-kadang kita juga nggak perlu tunjukkan banget ya. Nggak bolehnya. Hargai lah itu teman ya seperti itu. Tapi masih pengertian sih menurut saya. Betul. Aduh Pak, ini Bu, ini benar-benar kejawab banget. Jadi tadi yang Ibu udah sampaikan Bapak, tanya sama Tuhan, karena kalau yang dari Tuhan orang tua juga dengan legowo memberikan izinnya gitu ya, memberikan restunya ya. Aduh, terima kasih banget Bapak Ibu hari ini, luar biasa loh, aku benar-benar dapat sesuatu yang baru lagi gitu hari ini ya. Aku terima kasih buat waktunya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Ibu dan Bapak udah membagikan waktu buat kita, membagikan satu motivasi, satu pencerahan juga buat kita semua gitu ya. Dan mudah-mudahan di waktu kesempatan kita bisa cari sesuatu yang beda lagi, dan kita bisa ngobrol bareng-bareng lagi ya. Terima kasih. Kita boleh sama-sama bilang gini ya Bu, salam dugem dunia gembala gitu ya. Boleh. 1, 2, 3. Salam dugem dunia gembala. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.